بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, shaimin shaimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu wal furqan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk. Di dalam kajian ilmu Al-Quran atau ulumul Quran disebutkan ada pendapat bahwa Al-Quran itu memang diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kita di Indonesia itu umumnya menetapkan bahwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan apakah Al-Quran itu betul-betul diturunkan tanggal 17 Ramadan. Sama seperti kita memperingati Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab. Itu juga tidak ada dalil yang pasti menyebutkan tanggal 27. Itu hanya perkiraan para ulama. Nah, turunnya Al-Quran ini dalam kajian ilmu Al-Quran itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian setelah itu dari langit dunia Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu turun sekaligus blok gitu, gelondongan. Tapi ketika Al-Quran itu diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah, itu turunnya secara bertahap, secara berangsur-angsur. Yang turun pertama kali itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sebahagian besar pendapat menyatakan bahwa tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah, yaitu turunnya 5 ayat pertama surah Al-Alaq itu. Makanya dalam terjemahan Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Quran. Jadi kata permulaan itu dalam kurung di situ dalam terjemahan Al-Quran itu. Itu pendapat. Terlepas dari pendapat itu, sekiranya tidak terlalu penting kita mempersoalkannya mana yang benar. Yang pasti bahwa lanjutan ayat tadi menyebutkan untuk apa Al-Quran itu diturunkan. Ada 3 tujuan atau 3 fungsi diturunkannya Al-Quran. Pertama hudan linnas, yang kedua wabayyinatim minal huda, dan yang ketiga adalah al-furqan. Jadi Al-Quran itu fungsi utamanya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian fungsi yang kedua adalah berisi tentang penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tadi. Baru yang ketiga adalah Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah,
antara yang boleh dengan yang tidak, antara yang baik dengan yang buruk. Di dalam tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, itu adalah ajaran-ajaran Al-Quran terkait dengan masalah-masalah pokok agama, masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan. Nah, sedangkan wabayyinatim minal huda itu adalah Al-Quran yang berisi tentang hukum-hukum syariat. Kemudian Al-Furqan wal Furqan, pembeda antara hak dan batil, itu adalah berisi tentang etika, tentang akhlak. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Al-Misbah. Yang pertama hudan linnas. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat disebutkan hudan linnas, bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lil muttaqin, bukan hudan lil mu'minin, tetapi hudan linnas. Berarti petunjuk ini yang berisi pokok-pokok tauhid, pokok-pokok akidah tadi, itu adalah ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada orang Islam, karena seruan beriman kepada Allah itu memang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini dimaksud dengan hudan linnas, berisi pokok-pokok akidah. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah di situ ayat 3 disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, ini salah satu contoh ayat yang mengandung hudan linnas. Jadi orang bertakwa itu, orang beriman itu, kata Allah, adalah yang pertama cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Di situ al-ghaib itu kan tunggal, mufrad, bukan jamak. Kalau jamaknya kan al-ghuyub. Kalau begitu, siapa di situ al-ghaib itu? Ya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi pada surah Al-Ikhlas tentang hudan linnas ini, pokok-pokok akidah tadi disebutkan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita meminta, memohon, berkeluh kesah dan sebagainya. Allahus samad, bukan yang lain. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi ini adalah di antara contoh tentang hudan linnas tadi, pokok-pokok akidah. Jadi kita hanya menyandarkan harapan kita kepada Allah, Allahus samad. Bukan kepada dukun, bukan kepada orang mati, kuburan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, wabayyinatim minal huda. Fungsi Al-Quran yang kedua adalah penjelasan, memberi penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk tadi. Nah, ini penjabaran dari persoalan iman. Quraisy Shihab menyebutkan wabayyinatim minal huda ini adalah berisi ajaran tentang hukum-hukum syariat. Makanya misalnya dalam Al-Quran itu contoh ayatnya banyak disebutkan aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Puasa, nah, hafal kita ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu syariat. Jadi orang kalau sudah beriman tadi kepada Allah, laksanakanlah hukum-hukum syariat ini. Haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan haji atas manusia bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Ini syariat. Wa bayyinatin minal huda. Kemudian lagi yang ketiga adalah wal furqan. Al-Quran itu berfungsi untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil.
Walaupun barangkali yang ketiga ini ada yang tidak terkait langsung dengan hukum-hukum syariat. Artinya Al-Quran menyuruh kita berbuat baik seperti ini dan tinggalkan perbuatan buruk seperti itu. Maka itu adalah Al-Furqan. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan perintah Allah kepada kita untuk menunaikan amanah. Perintah Allah kepada para penegak hukum untuk berbuat adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, maka tetapkanlah hukum itu dengan adil. Ini termasuk salah satu ayat contoh dari Al-Furqan tadi, yaitu yang baik, yang hak, yang benar. Jadi siapapun kita ini ketika diberikan amanah, amanah apapun, dan semua kita ini memikul amanah pada saat ini. Minimal amanah, kalau laki-laki yang sudah berkeluarga, sudah beristri, amanah sebagai seorang kepala keluarga. Seorang ibu, amanah sebagai kepala rumah tangga. Apalagi kalau kita dikasih jabatan-jabatan di dunia ini. Itu adalah amanah besar, yang bukan hanya diberikan manusia, tetapi itu adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya diperintahkan siapapun yang memikul amanah itu jalankan dengan baik. Sebagai suami, sebagai kepala keluarga, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, itu adalah amanah. Dan itu perintah Allah. Jangan anak istri ditelantarkan. Ini bagi bapak-bapak yang barangkali pegawai negeri, ya. Selain gaji kan kadang-kadang kita dapat honor. Apakah setiap honor yang kita dapatkan itu istri kita tahu apa enggak? Mungkin ada yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya mungkin suaminya memang tidak nak memberitahu, atau dia tidak memberitahu karena memang istrinya terlalu ganas dengan uang. Sampai ATM suami saja dipegang oleh istrinya. Ini amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kata Allah. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl. Tetapkanlah hukum itu secara adil. Jadi artinya apa? Hukum itu harus berjalan paralel dengan keadilan. Di negara kita ini kadang-kadang hukum tegak tetapi tidak adil. Jadi intinya itu adalah tegaknya keadilan, walaupun kadang-kadang hukum itu tidak bisa ditegakkan, yang penting adil. Itu Islam. Saya pernah mendengar Profesor Mahfud MD itu memberikan ceramah. Walaupun saya tidak tahu persis riwayat ini diambil beliau dari mana, tapi esensinya mari kita telaah. Jadi kata Mahfud MD, ada suatu riwayat di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada seorang majikan, kalau istilah sekarang tuh majikan, ya, melaporkan pembantunya kepada Umar bin Khattab dengan tuduhan mencuri makanan majikannya. Lalu dipanggillah si pembantu dengan si majikan tadi, dihadap-hadapkan, ditanya masing-masing. Singkatnya, kenapa si pembantu tadi mencuri makanan punya majikannya? Karena dia itu tidak diberi makan dan kelaparan. Mencuri dia. Maka oleh Umar bin Khattab, bukan si pembantu tadi yang dihukum, majikannya yang dihukum. Karena dia telah menelantarkan pembantunya sampai kelaparan. Padahal kan mencuri itu kan salah, ya, harus dihukum. Tapi yang dihukum malah majikannya. Nah, ini artinya keadilan itu tegak. Kita kadang-kadang kalau yang bermasalah hukum, yang melaporkan itu rakyat kecil, atau yang bermasalah hukum itu rakyat jelata, itu hukumannya kadang-kadang berat. Tapi kalau mereka yang punya kuasa dan punya duit, itu bisa bebas dari jeratan hukum. Dicarikan pasal-pasalnya.
supaya bebas. Tidak adil. Sampai ada pemio di masyarakat kita. Ini barangkali koreksi juga bagi para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Di Indonesia ini kalau Anda kehilangan ayam, jangan lapor ke polisi. Karena kalau Anda lapor ke polisi, Anda akan kehilangan kambing, bahkan kehilangan sapi. Karena biaya mengurus perkara itu lebih besar daripada harga ayamnya. Iya kan? Pakai pengacara. Berapa pengacara dibayar? Dan pengacara di Indonesia ini sekira mati-matian membela kelinnya. Urusan benar, urusan salah, urusan belakangan. Nah, ini tidak adil. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada proporsinya. Kalau didesak oleh publik, baru diproses. Coba yang 349T itu terjadi pada tahun berapa coba? Baru sekarang viral kan? Setelah viral baru diproses. Kasus Sambo itu kalau bukan Pak Mahfud yang memviralkan di media sosial segala macam, itu saya kira mungkin susah terungkap. Ini artinya apa? Hukum sering dibelok-belokkan, bahkan dicarikan pasal-pasalnya untuk memenangkan orang yang punya kuasa dan punya duit. Berarti keadilan di situ tidak tegak. Ini Al-Furqan. Jadi Allah memerintahkan kita menjalankan amanah, menunaikan amanah, kemudian Allah memerintahkan kita siapapun yang ingin menetapkan hukum, maka tetapkanlah hukum itu dengan adil, proporsional. Sekali lagi ini orang Kementerian Agama. Kami merasakan di Kemenak ini, dalam hal jabatan tidak adil. Pokoknya orang Muhammadiyah nggak bakalan muncul di Kemenak itu. Makanya saya tidak ikut mencalon menjadi calon rektor IAIN. Saya pesimis duluan. Kayaknya Bu Hamdanah itu bilang pada saya, Bu Hamdanah kan ikut mencalon nih, Profesor Hamdanah. Saya bilang tuh calon-calon rektor yang lain kan rame mendatangi ketua NU minta rekomendasi. Bu Hamdanah apa enggak ikut minta rekomendasi? Mana mungkin katanya lidahi ke Malipak lambang Muhammadiyah. Atau saya minta dengan Pak Sa'i aja ya, katanya rekomendasi. Itu sama dengan bunuh diri, saya bilang. Tidak adil. Nah, ini tentang keadilan. Kemudian lagi ada ayat Al-Quran yang melarang kita untuk memakan harta dengan jalan yang batil. Nah, kalau yang tadi itu kan yang haknya, yang contoh ayat yang saya sampaikan tentang amanah dan keadilan tadi. Yang batilnya seperti apa? Ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kamu memakan hartamu dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan perniagaan, dengan perdagangan, suka sama suka di antara kamu. Artinya apa di sini? Apabila kita berbisnis, apabila kita berusaha, berjualan, berdagang, maka janganlah harta yang kita peroleh melalui bisnis perdagangan itu diperoleh dengan memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil. Saya sering memberi contoh pengalaman pribadi saya. Bahkan ketika ujian tesis di Pascasarjana menguji mahasiswa ekonomi syariah, itu sering saya contohkan. Pengalaman pribadi. Apa itu pengalaman pribadi? Banyak Pak. Antara lain saja. Di sepanjang jalan di Obos, kiri kanan tuh banyak orang jualan buah. Macam-macam buah. Saya pulang dari sini, kalau siang itu kan kelihatan orang jualan buah. Di seberang jalan saya lihat ada orang jualan jeruk. Bertumpuk jeruknya itu limau. Di bawah tumpukan jeruk itu ada karton dengan tulisan Rp5.000. Saya dari seberang jalan melihat kok murah ya jeruk itu 5.000. Pikiran saya kan 5.000 itu sekilo kan. Akhirnya mutar balik saya. Tanpa tanya-tanya harga karena sudah ada tulisannya 5.000. Saya pilihlah jeruk. Pada saat saya memilih-milih jeruk itu, apa kata si penjual? Nang pian pilih itu 15.000 Pak Ai. Loh, maka tulisannya 5.000. Nang 5.000 itu nang di bawah katanya sudah takarucut, nang handak buruk, nang sudah lunyut.
Lah saya bilang kenapa diandak di sini cil tulisannya, harusnya pian andak 5.000 tuh kasih itu. Itu strategi dagang Pak. Ya Allah. Ini menipu. Ulun hendak kada jadi manukar katiaba mobil ke situ. Hendak nukar rasa di karamputinya, nukar sekilo talanjur tapi hati dongkol. Nah hati dongkol, hati kada ridho itu berarti kada antara dimingkum. Yang berjual ridho, tapi yang membeli tidak ridho. Contoh kedua, jadi sebelum COVID, ya mungkin 3 tahun yang lalu, saya sering ikut olahraga, ikut senam di bundaran besar dengan istri saya. Suatu hari di hari Ahad itu, saya bilang istri saya, aku ngira anak makan nasi kuning besokan ini, karena dari rumah belum sarapan. Ayo, kata istri saya, adakah nasi kuning yang nyaman di Palangker, ujar kawan ulun, alamatnya di anu. Oke, kita cari, ketemu. Ya seperti biasa kan kita kalau orang makan itu bepasan. Nasi kuning cil, dua piring maksudnya. Ditanya, apa iwaknya? Ulun hati ayam. Bini ulun daging ayam. Minumnya apa? Minumnya teh panas 2 gelas. Makan? Selesai makan saya tanya kepada si acil warung, berapa cil? 100 selawi. Oh, salah dengar kata dia, ini berapa? 100 salawi. 100 salawi itu 125.000, 2 piring. Bingung ulun ini. Setahu ulun di Palangkaraya ini makan nasi kuning itu paling mahal 15.000 seporsi, apapun lauknya. Teh panas segelas paling larang 5.000. Berarti 15.000 ditambah 5.000 kan cuma 20.000. Dikali 2, 40.000. Ini 100 salawi. Kada ditipunya lah itu. Menipu. Hendak kada dibayar nasi lawan banyak yang sudah masuk parut. Dibayar, rasa dibunguli. Ini memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil. Maka nang bajualan tuh bajilbab. Majual 5 tadi bajilbab juga. Contoh ketiga yang terakhir, banyak Pak pengalaman pribadi ini alhamdulillah jadi bahan ceramah. Saya sering keluar daerah, ke daerah Barito itu, lalu di situ ada setelah jembatan Kalahien itu orang berjualan ikan asin. Saya sering beli ikan lais yang halus-halus yang sudah bebalah itu, beli 1 kilo. Nah hari itu saya beli 1 kilo. Sebelum saya bayar, saya agak melihat bungkusan ikan lais dalam plastik itu kenapa kok lebih sedikit dari biasanya gitu ngarani wak lais nang tipis-tipis itu kan banyak Pak, sekilo itu. Entah kenapa hari itu kok tidak seperti biasanya lebih sedikit. Jadi ulun angkat iwak karing yang sudah sekilo di timbangan dacingnya tuh bukan pakai batu tapi yang pakai jarum itu Ulun angkat iwak karingnya. Ternyata jarum timbangan itu menunjuk ke angka 2. Harusnya kan ke 0. Itu artinya kalau jarum timbangan itu menunjuk ke angka 2, itu artinya 1 kilo kurang 2 on. Berarti iwak karing tadi hanya 8 on. Ini berdagang dengan jalan yang batil namanya. Jadi tentang Rosidin. Bahasa kami. Bohen jarum timbangan sampean itu itu kan 2 angka harusnya signal. Oh maaf Pak, teh anak ulun dia mempermainkan timbangan hikau anaknya aja yang memainkan jarum itu. Coba. Nah itu kalau ulun kita tukar itu Pak, supaya orang yang berjual itu jangan berdosa gitu Mungkin orang mana umay lah yang menukar ini tina teliti pada hari itu kan. Ya harus begitu. Nah banyak hal-hal lain. Ini contoh Al-Quran mengingatkan kita jangan memakan harta dengan jalan yang batil. Makanya sering saya sampaikan. Mungkin termasuk Pak Karno, maaf ya. Kan jualan makanan nih. Supaya macam-macam kan makanan dijual di situ. Ada baiknya dibikin label harga.
Gado-gado satu porsi sekian. Nah ini Pak Tarno di Geobo 9 tuh kan ada warung Amang Sulai. Bagus itu Pak, tembok tuh bertulis mie bancir sekian, dia kan gitu. Sop sekian, teh 3.000. Bertulis orang tinggal memilih. Lalu di bawahnya bertulis kami jual seadanya katanya. Itu Islami. Daripada kain nasi kuning jerulun tadi coba. Itu kada Islami, kita kada tahu harganya berapa, begitu sudah dimakan ditakuni 100 salawi, ujarnya coba. Kada ridho kita. Walaupun ya mohon maaf bagi kita ini ya, apalagi profesor kan di 100 salawi itu berapa ada gitu kan. Cuma ngerasa dibunguli ini napa sama aja kita kalau memarkir mobil itu, biaya parkir itu kan cuma 3.000. Begitu kita datang ke dada tukang parkir, ini kita beli ke perit cuman yuk panunya itu rasa sangkal hati. Coba cakanya babujur, jangankan 3.000, 30.000 gini kita bayar. Nah ini keridoan itu yang penting. Nah jadi kalau diletakkan label harga itu kan jelas. Coba pian lihat, mohon maaf, ya ampun orang memang, tapi Islami, KFC di Hypermart itu jelas bertulis paket A sekian, paket B sekian. Orang tinggal memilih. Bila rasa kelarangan orang kada jadi menukar, selesai kan? Cuma kalau kada ada harganya. Coba di KFC itu kita pilih paket A aja kita. Bayar dengan kasirnya tak. Duit lebihan di angsulnya. Tunggu sebentar keluar makanannya. Itu kan sudah terjadi akad. Sudah terjadi akad jual beli, baru boleh kita makan. Nah cuma tradisi kita ini akad baru makanannya dimakan berdahulu. Masalahnya tradisi kita ini sesupan, batakun kan gitu. Berapa cil nasi kuning sepiring gitu kan. Mana ini mau batakunnya, maka pakai mobil ke sini. Ah kan macam-macam. Nah ini contoh dari ayat yang tadi kita jangan memakan hal secara batil. Contoh dari Al-Furqan. Ulun kira itu cukup setengah jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.